الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Kitab Tauhid yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullah alaih. Sekarang kita akan memasuki halaman yang ke-92 dari syarah ini. Barakallahu fikum. Qala al-mu'allifu asbahullah wa hakadha hadits Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu yaqulu sallallahu alaihi wasallam, demikian juga hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lah wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Artinya barang siapa yang mengantungkan jimat-jimat, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kesempurnaan kepadanya, kesempurnaan kesembuhan atau kesempurnaan tauhidnya, kesempurnaan imannya, Allah taala tidak akan berikan kepadanya. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Dan barang siapa yang menggantungkan semacam jimat, itu artinya hampir sama ya, semacam jimat atau semacam tali-tali atau ikatan-ikatan, niscaya Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan menghilangkan darinya, menghilangkan penyakit yang ada pada dirinya. Karena sudah kita lewati riwayat yang sebelumnya bahwasanya barakallahu fikum, Rasulullah mengatakan inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahna. Lepaskanlah. Jadi kalau Rasulullah melihat ada orang yang menggunakan semacam tamimah tadi itu, semacam barakallahu fikum, jimat yang melingkar, Rasulullah mengatakan lepaskanlah, karena sesungguhnya jimat tersebut tidak akan menambahkan kepada dirimu kecuali penyakit. Barakallahu fikum, Allahul musta'an. Wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Dan dalam riwayat yang lain Rasulullah menyatakan, barang siapa yang mengantungkan jimat, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Al-wada' ma'rufun wa tamaim, kalau ada wada' itu ma'ruf ya, maksudnya semacam jimat juga. Wa tamaim hiya ma yu'allaq 'alal aulad wa 'alal marda min wada'in aw tulasim aw 'idhamin aw asnan aw ghairi hadza mimma yu'alliquhu al-jahalah. Artinya tamaim adalah sesuatu yang digantungkan, sesuatu yang digantungkan atau dikalungkan kepada anak-anak dan kepada orang-orang yang sakit, baik berupa barakallahu fikum semacam tali-tali atau ikatan-ikatan atau semacam tolasim semacam kertas yang bertuliskan kemudian barakallahu fikum digantungkan atau ditempelkan di lengan atas atau yang semisalnya, au idham atau bahkan tulang, barakallahu fikum. Tulang itu pun kadang dipakai untuk sebagai jimat juga, au asnan bahkan gigi. Allahu musta'an. Allahu musta'an. Au ghadza atau yang selain ini mimma yu'alliquhul jahalah, dari benda-benda yang orang-orang bodoh menggantungkannya. Finnasi wa rubbama yu'allikunahu fil bahaim wal hayawanat. Ada pada manusia, bisa jadi mereka terkadang menggantungkan jimat tersebut kepada binatang-binatang ternak dan hewan-hewan yang lainnya. Mungkin biar enggak diganggu, misalkan sapinya dikalungi dengan jimat atau semisalnya, atau kambingnya misalkan dikasih jimat, Allah musta'an. Wa yaz'umun, dan mereka beranggapan annaha tashfi al-marid, bahwasanya jimat-jimat tersebut bisa menyembuhkan orang sakit. Wa annaha tamna'uhu minal jin aw minal ain, dan bahwasanya jimat-jimat tersebut yang digantungkan atau yang dikalungkan tadi, itu bisa menghalang-halangi dirinya dari gangguan jin atau dari penyakit ain, atau dari barakallahu fikum musibah ain. Wa kullu hadza batilun la yajuzu fi'luh. Ini semuanya adalah batil, tidak diperbolehkan untuk melakukannya. Wa huwa minasyirkil asghar, yang mana perbuatan ini merupakan syirik besar, syirik kecil. Li'annaha, dikarenakan perbuatan tersebut, barakallahu fikum, ta'alluqul qulub 'ala ghairillah, dikarenakan perbuatan tersebut mengandung unsur menggantungkan hati-hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
wa taj'aluha fi iradin wa ghaflatin 'anillahi azza wa jalla. Dan juga benda-benda tersebut atau jimat-jimat tersebut membikin dia berpaling dan juga lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Wal wajibu ta'liqul qulub billahi wahdah. Maka yang wajib adalah menggantungkan, mengikatkan hati-hati kita semua yang kepada Allah taala semata. Wa raja'a syifa' minhu, dan berharap atau mengharapkan kesembuhan dari Allah taala. Na'am barakallahu fikum. Wa su'aluhu wa dara'atu ilaih fi talab asy-syifa'. Dan juga minta kepada Allah taala serta dara'ah, yaitu senantiasa meminta atau walaupun merengek istilahnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta kesembuhan. Li'annahu al-malik li kulli syai', dikarenakan Allah taala adalah zat yang memiliki segala sesuatu. Wa huwa an-nafi'udz dzar, wa huwa an-nafi'udz dzar, yang mana Allah taala adalah zat yang memberikan manfaat dan juga yang bisa memberikan petaka atau bahaya. Wa huwa alladzi bi yadihi asy-syifa' subhanahu wa ta'ala. Dan dialah zat yang berada di tangannya, na barakallahu fikum, kesembuhan atau obat-obat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Maksudnya semua obat kesembuhan itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Falihada syara'a Allah azza wa jalla tarka hadhihi ta'aliq wa naha anha hatta tastami' al-qulub 'ala Allah wa 'ala al-ikhlas lah wa tawakkul 'alaihi, na'am, wa su'alihi syifa' duna kulli ma siwa. Oleh karena ini Allah Taala mensyariatkan agar meninggalkan benda-benda yang digantungkan ini atau jimat-jimat ini, dan juga Allah Taala melarang dari jimat-jimat tersebut hingga terkumpulkan yang namanya hati-hati tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar terkumpulkan untuk senantiasa ikhlas kepada Allah taala dan bertawakal kepadanya serta meminta barakallahu fikum kepada Allah Subhanahu wa taala asy-syifa, yaitu kesembuhan, dan tidak minta kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Fala yajuzu lil muslim an yu'alliqa halqatan min hadid. Maka tidak diperkenankan bagi seorang muslim untuk menggantungkan semacam lingkaran dari besi, kalung ataupun cincin ataupun gelang misalkan, wala min sufrin. Tidak pula dari barakallahu fikum sufur. Sufur itu mungkin bisa dikatakan terbuat dari semacam kuningan ya, benda-benda intinya yang melingkar juga. Wala min dhahabin wala min ghairi dzalik, tidak pula dari emas. Jadi intinya tidak dari besi, tidak dari kuningan, tidak pula dari emas, wala min ghairi dzalik, liqasdi syifa' fil yad aw nahwi dzalik. Dengan tujuan agar barakallahu fikum untuk mengobati penyakit yang ada pada tangan atau yang selain itu semuanya enggak boleh. Wa min hadhil wa min hadha al-aswirah al-ma'daniyah al-jadidah allati yasta'miluha ba'dun nas hiya min jinsi hadzal manhi anhu yajibu manuha. Kata beliau, wa min hadha, dan termasuk perbuatan yang seperti ini atau termasuk kesyirikan juga al-aswirah, yaitu semacam kalung-kalung yang terbuat dari benda atau barang tambang yang model baru atau istilahnya yang baru-baru muncul sekarang ini, mungkin seperti klenik-klenik itu ya. Intinya mungkin batu-batuan dari batu alam atau semisalnya, ini barang tambang dari bawah tanah sana ya. Allahu musta'an. Allati yastamiluha ba'dun nas, yang sebagian manusia menggunakannya. Padahal apa? Hiya min jinsi hadzal manhi. Padahal dia termasuk benda yang dilarang ini, yang wajib kita melarangnya. Yaqulu ba'dhum annaha tamna' min rheumatism. Mereka mengatakan bahwasanya itu bisa menghilangkan, bisa mencegah penyakit reumatik katanya. Penyakit reumatik katanya. Wa hadza syai'un la jahalah. Ini sesuatu yang tidak ada Yang tidak ada unsur benarnya. Ya, tidak ada sisi benarnya. Bagaimana benda-benda seperti itu, kalung-kalung yang terbuat dari barakallahu fikum batu-batu enggak dikenal, batu-batu akik atau klenik atau yang semisalnya, kok bisa dikatakan obat rematik? Bal yajibu man'uha kal halqati allati 'allaqaha Imran. Bahkan wajib barakallahu fikum melarangnya. Seperti Seperti semacam lingkaran yang digantungkan oleh Imran. Wa hakadha ma yu'allaq min 'idham adh-dhi'b aw min sya'rihi aw min wad'in aw min talasim wa asya' majhulah. Seperti itu pula barakallahu fikum apa-apa yang digantungkan baik berupa barakallahu fikum berupa tulang serigala atau rambutnya atau barakallahu fikum semacam jimat atau tulisan-tulisan yang enggak jelas atau perkara-perkara yang enggak dikenal barakallahu fikum. Seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya wajib kita menghilangkannya, wajib kita menghindarinya dan menjauhinya serta menghilangkannya barakallahu fikum. Seperti itu. Ikhwan fi din wa akhwati fillah, azza wa jazakumullah. Disebutkan di sini
Kata beliau, kullun hadza yajibu man'uhu. Ini semuanya yang berupa jimat-jimat tadi atau sesuatu yang enggak dikenal tadi. Naam, sesuatu yang enggak dikenal, baik itu mungkin bebatuan atau yang semisalnya yang intinya membawa kesyirikan. Kata beliau, kullu hadza yajibu man'uhu. Ini semuanya wajib untuk kita mencegahnya. Allah musta'an. Wa kulluhu dakhilun fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya masuk dalam sabda Rasulullah SAW, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lah, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, semacam jimat-jimat tadi itu, maksudnya Allah SWT tidak akan menyempurnakan untuknya kesembuhannya. Allah Ta'ala tidak akan menyempurnakannya, tidak akan memberikan kesempurnaan kepada dirinya dengan kesembuhan yang sempurna. Nah, karena itu perkara syirik, bisa jadi malah justru menambah apa? Sakit. Wa man ta'allaqa wada'atan, barang siapa yang menggantungkan semacam jimat juga, nah maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan apa? Tidak akan barakallahu fikum menghilangkan pada orang tersebut, menghilangkan penyakitnya, justru akan bertambah sakit. Walamma dakhala Hudzaifah radhiyallahu anhu ala rajulin marid wa wajadahu qad 'allaqa khaytan qala, dan tatkala Hudzaifah bin Yaman, nah Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu ketika beliau masuk kemudian melihat ada salah seorang yang sakit dan menjumpainya dia apa? Orang tersebut telah menggantungkan semacam tali, semacam benang. Qala ma hadza, apa ini? Qala minal huma. Ini barakallahu fikum, tali ini atau benang ini ya, digantung atau diikat disebabkan karena apa? Karena penyakit panas. Faqata'ahu, kemudian Hudzaifah bin Yaman memutusnya, memotongnya. Wa ta'ala qauluhu ta'ala, seraya beliau membaca firman Allah Ta'ala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Kecuali mereka dalam keadaan syirik. Kecuali mereka dalam keadaan berbuat kesyirikan, yakni anna Hudzaifah radhiyallahu anhu ra'a anna hadzal khayta min jinsi tamaim. Maksudnya bahwasanya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu melihat bahwasanya tali atau benang ini merupakan apa? Jenis jimat. Walihada ta'ala al-ayah, oleh karena ini Hudzaifah bin Yaman membacakan ayat tersebut. Wa dzalika yadullu ala anna syirkal asghar dakhilun fil umum. Berarti hal tersebut menunjukkan bahwasanya syirik kecil masuk dalam keumuman ayat tersebut. Walihada istadalla bil ayah allati waradat fi syirkil akbar. Oleh karena ini beliau berdalilkan dengan ayat tersebut datang mengenai syirik akbar, alal asghar. Nah, maksudnya digunakan untuk yang syirik asghar dengan ayat tersebut. Ini umum syirki karena umumnya anak kesyirikan. Syirik asghar, syirik akbar, dua-duanya bahaya. Dua-duanya bahaya. Karena syirik asghar itu adalah apa? Para ulama pun sebagian mereka ada yang mendefinisikan barakallahu fikum, na'am kullu ma yatawassalu ila syirkil akbar fa huwa barakallahu fikum syirik akbar. Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya sebagian mereka ada mengatakan mendefinisikan ulang lagi, kullu ma yatawassalu ila syirkil akbar fa huwa syirik asghar. Fa huwa syirik asghar. Nah, seluruh benda-benda atau perkara-perkara yang bisa menghantarkan kepada syirik akbar bisa jadi dia adalah syirik asghar. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Sebagian hingga mengatakan seperti itu karena bahaya syirik asghar tersebut. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Kata beliau Syekh Ibnu Baz rahmatullahi alaihi, hakada as-salaf yahtajjuna bil ayati allati fi syirkil akbar al asghar. Dan demikianlah para salaf terdahulu pun mereka berhujjah, berdalilkan dengan ayat-ayat yang mengenai syirik akbar untuk apa? Untuk barakallahu fikum, melarang daripada syirik asghar. Li'anna syirka yajma' bainahuma. Dikarenakan syirikan itu terkumpul di antara, mengumpulkan di antara keduanya, syirik akbar, syirik asghar. Fanasaba an yahtajja 'alaihima, maka sangat cocok. Barakallahu fikum, kalau seandainya dia berhujjah untuk keduanya bil ayati allati fil akbar, dengan ayat-ayat yang mengenai larangan syirik akbar. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ayatnya walaupun berkenaan mengenai syirik akbar tapi juga bisa dipakai untuk larangan mengenai syirik asghar, itu maksudnya. Wa li anna hadza waqi'un fil musyrikin fal ayatu tahdhar min dzalik. Dan dikarenakan ini juga yang terjadi pada orang musyrikin, maka ayat itu memperingatkan dari hal tersebut. Fal wajibu 'ala jami'il muslimin al-hadar min ta'liqil halq. Min ta'liqil halq wal khuyut. Maka wajib bagi seorang atau seluruh kaum muslimin agar berhati-hati dan menggantungkan lingkaran-lingkaran atau sesuatu yang digantungkan, wal khuyud, dan juga benang-benang atau tali-tali, wa tamaim, dan jimat-jimat, wa dzalik, dan selain itu bal yajibu an yabta'ida an hadhil umur, bahkan wajib untuk menjauhkan diri dari perkara-perkara ini,
allati kanat ta'taduha al-jahiliyah, yang mana perkara-perkara tersebut dahulu orang-orang jahiliyah sudah menjadikan kebiasaan. Wa yaltazimu bi amril Islam, dan hendaknya seorang muslim senantiasa berpegang teguh dengan barakallahu fikum agama Islam atau perkara-perkara ajaran Islam. Alladzi fihi al-huda wan nur, yang dalamnya ada petunjuk serta ada cahaya. Wa fihi shalah wal islah, yang di dalamnya ada apa? Ada kebaikan dan juga perbaikan. Wa fihi al-aqibah al-hamidah, dan juga di dalamnya ajaran Islam tersebut terkandung apa? Barakallahu fikum akibat yang baik, akibat yang terpuji. Wallahu waliyul taufiq, dan Allah lah yang memiliki taufik segalanya. Barakallahu fikum. Naam. Jadi kesimpulannya barakallahu fikum hafizakumullah, menggunakan jimat-jimat atau benda-benda yang semacam jimat, baik itu klenik-klenik atau kalung yang tidak dikenal, terbuat dari benda-benda tambang, barang-barang tambang atau yang semisalnya, yang tujuannya untuk apa? Menolak bala atau menghindari bala atau petaka atau yang semisalnya. Baik itu benang ataupun sesuatu yang melingkar, kalung, gelang, cincin atau yang semisalnya, itu semuanya merupakan syirik yang harus kita hindari. Bisa terjadi atau bisa menjadi syirik akbar tergantung dengan niat pelakunya. Barakallahu fikum, bisa pula menjadi syirik asghar tergantung dengan niat pelakunya. Kalau meniatkan bahwasannya benda-benda tersebut itulah yang menyembuhkan secara mutlak, maka itu syirik akbar. Tapi kalau mengatakan itulah sebab sembuhnya penyakit, adapun yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala, maka syirik asghar. Nasallahu alaihi afiyah. Cukup sekian dulu, adapun fihi masail insyaallah taala kita baca pada pertemuan yang akan datang باذن الله subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.